babak kedua politik tanah air kelihatannya akan memanas, bukan hanya tahun dan bulan yang transisi, tapi politik kita juga kelihatannya mengarah ke sana. Dari oposisi bisa menjadi penguasa, sahabat. Ini kabarnya Jokowi akan bersih-bersih dari PDIP. Kok bisa? Ya bisa dong. Bapak Jokowi kan presiden, apa sih yang nggak bisa dibuatnya? Di akhir tahun ini persiapan sudah selesai. Jadi akhir tahun ya tinggal finishingnya aja di awal-awal tahun mungkin. Dan ini kayaknya bakal rame. Politik atau perang terbuka segera dimulai. Israel, yuk kita buka isunya. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Arsihan Bahriyadi Manakar. Ini memasuki musim penghujan, sahabat-sahabat. Ini kebetulan di tempatku hujannya lebat, dan itu ya biasa. Memang kalau sudah di bulan 11 menuju tahun baru, biasanya curah hujan semakin meningkat, sahabat-sahabat. Nah, berbicara tahun, kita tidak lama lagi, tahun 2023 ini akan segera berakhir. Akan berganti menjadi tahun yang baru. Nah, di mana juga babak kedua politik tanah air kelihatannya akan memanas, bukan hanya tahun dan bulan yang transisi, tapi politik kita juga kelihatannya mengarah ke sana. Dari oposisi bisa menjadi penguasa, sahabat. Ini kabarnya Jokowi akan bersih-bersih dari PDIP. Kok bisa? Ya bisa dong. Bapak Jokowi kan presiden, apa sih yang nggak bisa dibuatnya? Di akhir tahun ini persiapan sudah selesai. Jadi akhir tahun ya tinggal finishingnya aja di awal-awal tahun mungkin. Dan ini kayaknya bakal rame. Politik atau perang terbuka segera dimulai. Israel, yuk kita buka isunya. Nah, isu resapel hampir-hampir kita pastikan fix. Kalau kita melihat konstelasi politik, infonya kabinet akan segera dibersihkan. Nama-nama yang sudah dipersiapkan, yang dapat dipastikan PDIP yang paling dibersihkan. Lalu siapa nama-nama? Ya kemungkinan ini namanya guys, yang bakalan masuk. Jadi menurut info adalah Partai Demokrat yang bakalan masuk dalam kabinet. Lihat nama-nama yang akan diresapel dan siapa yang menggantikan. Nih, pertama sekretaris kabinet dari PDIP, Bapak Pramono Anung akan digantikan dengan Yandri Susanto dari PAN. Terus Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dari PDIP kemungkinan juga akan digantikan oleh Yusril Ihsa Mahendra dari Partai Bulan Bintang. Nah, selanjutnya ada yang kemarin menteri yang terkena kasus, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, juga digantikan dengan Bapak Andi Amran Sulaiman. Nah, ini juga di seputaran pusaran kasus juga ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dari Golkar akan digantikan oleh Ilham Permana. Nah, ini dikarenakan Dito tadi masuk dalam pusaran masalah kasus bersama Johnny Geplet, kelihatannya ini, sahabat-sahabat. Nah, selanjutnya adalah Menteri Desa dan Transmigrasi dari PKB, Bapak Halim Iskandar, akan digantikan oleh sang putra mahkota dari Partai Demokrat.
Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, yang tidak kalah menarik agar terkesan adil itu adalah capres dan cawapres kita yang berlaga di kontestasi Pilpres 2024, yaitu Bapak Menko Polhukam Muhammad Mahfud MD juga akan digantikan sama Bapak Wiranto. Dan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan digantikan oleh ad interim Muldoko, Bapak Muldoko. Jadi gimana kira-kira sahabat, apakah manuver yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi ini akan makin seru? Jadi kita tunggu aja bagaimana perkembangan politik kita ini yang akan terlihat menjadi tontonan kita semua. Perang akan segera terbuka. Di sini yang dulunya penguasa menjadi oposisi, yang sebaliknya oposisi akan menjadi penguasa. Jadi penampilan di akhir-akhir ini Pak Ganjar menampilkan dia sebagai oposisi sejati itu sudah memang terlihat, karena info bersih-bersih ini mungkin sudah masuk semua di kalangan elit. Nah, sahabat-sahabat, Pilpres kali ini, di Pilpres tahun 2024 ini, saya meyakini politik kali ini adalah sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Adanya manuver-manuver politik yang kita lihat kadang-kadang sangat menggelikan, juga sangat menegangkan, bahkan juga sangat memotivasi. Kenapa saya katakan Pilpres 2024 ini sangat memotivasi? Ini dari pandangan saya, karena ini juga menimpa rakyat Indonesia akan ramai-ramai terjun bersama-sama mengikuti politik, bahkan juga terlibat langsung dalam politik. Ini membuktikan kontestasi di 2024 ini ketertarik untuk terjun langsung juga untuk menggugah saya. Ini luar biasa, sahabat-sahabat. Kenapa saya sedikit memberi pandangan sejarah saya mengikuti politik ini semenjak tahun 1994. Pada masa itu saya masih duduk di bangku sekolah. Nah, di awal-awal politik pada masa itu kader PDI. Nah, setelah menjadi kader PDI, memahami arti bahwa politik itu penting untuk membangun sebuah bangsa. Kenapa untuk sangat penting? Karena tanda tangan seorang politik ketika sudah menjadi publik figur, sudah menempati di tempat-tempat yang mempunyai kebijakan, akan bisa menyelamatkan ribuan, bahkan jutaan, bahkan ratusan juta rakyat Indonesia. Disitulah saya maka terjun ke politik. Namun setelah jatuhnya Megawati Soekarno Putri, saya berhenti dari politik. Kemudian saya bergabung dengan NGO, jadi aktivis lingkungan, menjadi pemerhati masyarakat adat di Indonesia. Setelah 99 lahirlah PDI Perjuangan. Saya kembali ikut menjadi kader PDI Perjuangan pada saat itu, di mana kemudian saya pun akhirnya juga berhenti pada masa kejatuhan Gus Dur, tidak lagi mengikuti politik, terus menjadi aktivis masyarakat adat ke dunia politik pada tahun 2009 di kader Hanura. Nah, selanjutnya 2014 saya kembali ikut berpolitik menjadi kader PKB. Masa itu mengusung Bapak Jokowi Widodo. Nah, kebetulan instruksi langsung dari NGO saya bahwa masyarakat adat harus ikut berjuang dalam kontestasi politik, di mana dalam nawacita perjuangan bersama adalah memperjuangkan masyarakat adat. Nah, disitulah kembali saya terlibat dalam politik, dan
berjuang untuk kemenangan. Pada akhirnya saya pun, ini singkat cerita, saya dipecat keanggotaan saya, kader saya sebagai PKB, dan yang sangat menarik, saya diberhentikan secara resmi melalui majelis tahkim partai PKB di Jakarta. Nah, setelah itu saya apatis kembali terhadap dunia politik. Namun kali ini saya akan terjun langsung, juga akan berjuang bersama-sama rakyat untuk memenangkan salah satu calon presiden 2024. Manuver Pak Jokowi membersihkan PDIP dari kabinet ini, dan selanjutnya akan terdapat menteri-menteri baru yang saya kembali katakan, yang dulunya penguasa menjadi oposisi. Dan ini sangat terlihat di kampanye-kampanye Bapak Ganjar, dia murni sekarang jadi oposisi, artinya sudah berani melakukan langkah-langkah kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Politik itu tidak memandang saudara, sahabat, teman lama, ataupun kita yang pernah berjasa. Di politik 2024 kita lupakan itu. Kenapa? Kalau kita melihat seperti dalam video yang saya tayangkan ini, di mana Bapak Ganjar Pranowo itu petarung. Kenapa? Bahkan dia berani bertarung untuk memenangkan bukan dirinya, yaitu Bapak Jokowi. Nah, di 2024 pengalaman dia untuk bertarung di lapangan, artinya memenangkan orang lain saja dia sanggup, apalagi untuk memenangkan dirinya sendiri. Jawa Tengah itu larinya tambah cepat. Jadi pada saat itulah nggak heran kalau kemudian gapnya dengan pasangan yang satunya sampai 30% lebih. Itu yang kemudian kita mendapatkan kegembiraan. Ini SMS masih jalan terus, lagi nonton Mas Jokowi. Oh gitu, sampaikan salam pada Pak Jokowi, kami 80%, kami 82%. Boleh dibacakan salah satu Mas? Salah SMS-nya, satunya, Mas? ya ini biar dari Mas yang SMS Mas. Ya, dari apa namanya, Agus ini dia kades di Temanggung. Dia menyampaikan kepada saya, mohon maaf Mas, kami baru bisa 99% begitu. Jadi ketika kemudian survei Mas Jokowi ini turun di Jawa Tengah itu larinya tambah cepat. Jadi pada saat itulah nggak heran kalau kemudian gapnya dengan pasangan yang satunya sampai 30% lebih. Itu yang kemudian kita mendapatkan kegembiraan. Ini SMS masih jalan terus, lagi nonton Mas Jokowi. Oh gitu, sampaikan salam pada Pak Jokowi, kami 80%, kami 82%. Boleh dibacakan salah satu Mas? Salah SMS-nya, satunya, Mas? ya ini biar dari Mas yang SMS Mas. Ya, dari apa namanya, Agus ini dia kades di Temanggung. Dia menyampaikan kepada saya, mohon maaf Mas, kami baru bisa 99% begitu. Dan yang satu lagi dari kampungnya Mas Joko ini di Solo, mohon maaf kami tidak bisa sukses karena kami hanya mampu menyumbangkan 87% gitu. Jadi itu kata rakyat itu. Gitu ya. Ada komentar Pak Jokowi? Ya seperti tadi disampaikan Pak Ganjar ya, di lapangan justru seperti itu, karena ada fitnah justru nambah semangat karena apa, ingin kita buktikan bahwa fitnah itu juga tidak selalu berdampak negatif, tapi justru bisa memberikan semangat. Terima kasih. Di video kali ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya.